Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bersama seorang narasumber kita. Beliau adalah Ibu Siti Aminah, SPD Magister Pendidikan. Beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai Ketua IGI Kepulauan Sangihe ya Bu ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita akan berbincang-bincang sebentar dengan beliau karena beliau ini adalah orang yang sangat menginspirasi. Kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Jangan dia dari usia, namun dari semangatnya yang tidak yang selalu muda semangatnya. Gitu ya Bu ya. Iya. Boleh cerita ini Bu, bagaimana perjalanan karir Ibu? Silakan Bu. Iya. Jadi begini, kenapa saya sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dengan alasan pertama, waktu saya sekolah D3 di Bandung itu sekolah ikatan dinas. Jadi mau tidak mau harus menandatangani MOU, sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, program itu merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru SMK di seluruh Indonesia. Jadi memang kuliah di situ tuh didesain untuk menjadi guru SMK. Kuliahnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore setiap hari. Ibu jurusan apa waktu itu? Elektronika industri. Ibu iya. Elektronika, tapi Ibu perempuan ya, perempuan tapi jurusan elektronika itu agak langka. Terus Bu? Waktu itu ada elektronika industri dengan komunikasi. Oh, gitu. Nah, kemudian setelah dites saya masuk di elektronika industri. Iya. Oh iya. Terus kemudian? Nah, kemudian setelah itu setelah lulus langsung saya ditempatkan di STM Tahuna. Waktu itu belum SMK. Nah, STM Tahuna saya nggak tahu mana nih Tahuna. Saya beli. Ibu ini kan kalau tidak salah lahir di Yogyakarta ya? Iya, lahir di Yogyakarta. Jogja. Berarti orang tua juga di Jogja. Jogja. Terus kemudian Ibu kuliah di Bandung. Iya. Ikatan dinas dan ditempatkan di Tahuna. Lah, reaksi Ibu saat itu gimana Bu? Oh, saya sebenarnya kaget. Kayak di desa terpencil begitu kok. Iya. Jam 7 saja sudah nggak ada kehidupan waktu itu. Oh, iya. Tahun berapa? 93. Iya. Waktu itu saya hamil 7 bulan kalau nggak salah. Iya. Nah, setelah itu, di Sangihe. Saya lihat di peta Sulawesi Utara itu nggak ada. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Sangihe baru ada Tahuna. Nah, iya. Waktu itu belum ada Google Map, belum bisa di zoom ya. Enggak, jadi tidak nampak ya di peta ya. Tidak nampak. Iya. Nah, kalau dari Manado ke Sangihe, waktu itu Ibu naik kapal kecil, belum besar-besar begini. Elsa Day. Sekarang sudah nggak ada kapal. Sudah tidak ada. Iya. Nah, itu berapa lama itu Bu naik kapal Ibu dari Manado ke Sangihe? 1 malam juga. 1 malam juga. Iya. Oke. Terus selanjutnya karir Ibu setelah di Kepulauan Sangihe ini gimana Bu? Setelah saya ngajar di SMK, sekarang SMK ya, waktu itu STM Tahuna. Ya. Pertama saya dikira guru agama Islam karena pakai jilbab. Setelah saya lihat itunya, alhamdulillah di sini membutuhkan sekali. Jadi waktu itu di sana pertama kali saya kaget kenapa bengkel tutup. Maunya nggak buka-buka. Tapi setelah saya standby di sana, akhirnya bengkel buka, bahkan sampai jam 6 itu kadang anak-anak nggak mau keluar karena saya standby. Seneng ya? Iya senang. Iya. Karena fasilitas di situ yang tadinya nggak ada saya adakan. Nah itu berarti Ibu sudah menjadi salah satu pembaru juga di sini ya Bu ya. Terus kemudian karir Ibu kan saat itu jadi guru. Nah setelah menjadi guru di daerah seperti ini, terus selanjutnya karir Ibu bagaimana? Selain jadi guru, saya juga istilahnya di masyarakat ikut di mengajar anak-anak taman pengajian. Dari dulu belum ada taman pengajian yang sekarang seperti sekarang. Waktu itu hanya nempel-nempel di rumah. Setelah siswanya banyak, saya mempunyai gagasan harus punya taman pengajian sendiri. Dan alhamdulillah dengan tanah wakafnya Ibu Haji Eha diberikan ke taman pengajian dan sekarang menjadi taman pengajian yang representatif dengan 2 lantai. 2 lantai. Iya. Ibu pendatang, tapi kemudian Ibu membuat taman pengajian di sini. Yang notabene di sini sebenarnya minoritas ya Ibu ya. Iya. Benar kan? Terus kemudian sampai taman pengajiannya ini sekarang sudah berdiri 2 lantai yang sangat representatif untuk digunakan anak-anak mengaji gitu ya Bu ya. Kalau misalnya nih Bu ada yang tergerak untuk
menghubungi Ibu, oh saya ingin nih nyumbang di taman pengajian Ibu, bisa itu? Bisa, boleh sekali. Langsung hubungi Ibu Siti Aminah ya. Iya. Okay. Karena kami masih membutuhkan LCD untuk mengajar anak yang model sekarang biar mereka lebih tertarik ya. Peralatan cuma kalau kan gedung sudah semuanya sudah, tinggal peralatan saja. Oke. Nah, sekarang ini berbagi tips Bu. Ibu kan sebagai kepala sekolah juga sekaligus sibuk sebagai ketua organisasi. Nah, bagaimana cara membagi waktu Ibu? Tipsnya bagaimana Bu? Cara membagi waktu nomor 1, keluarga jangan sampai di apa ya? Pokoknya keluarga itu nomor 1. Apapun keputusan kita itu musyawarah dulu dengan keluarga. Waktu saya mau dijadikan kepala SMK Muhammadiyah Naha, itu dari yayasan sudah berapa kali ke rumah. Bapak suami saya bilang nggak izinkan, saya nggak berani melangkah. Sampai Bapak 3 kali, baru 3 kali terus Bapak mengizinkan, silahkan Ibu coba. Baru saya mau. Karena restu suami dukungan keluarga, dukungan suami itu nomor 1 bagi saya. Betul. Seorang perempuan tidak bisa melangkah apabila tidak ada izin dari suami. Iya. Betul Bu. Oh, saya jadi guru berprestasi tingkat nasional tahun 2012 mewakili Sulawesi Utara. Guru berprestasi. Guru SMK berprestasi. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Oh, mewakili Sulawesi Utara. Iya. Oh iya berarti benar tingkat nasional Ibu ya. Wah, keren sekali. Waktu itu apa yang Ibu angkat? Waktu itu ada beberapa pertanyaan, ada tes wawancara dan segala rupa. Saya juga membuat alat. Alat itu bisa mendeteksi nyambung tidaknya komponen, kemudian mendeteksi semua komponen yang elektronika punya itu bagus apa enggak, dari mulai LDR, resistor, bahkan IC juga bisa. Karena saya di situ menggunakan breadboard, kemudian ada switch untuk menghubungkan gerbang-gerbang yang ada di dalam IC. Berikut ada LED indikator. Kemudian ada power supply-nya, kita membuat power supply yang bervariasi, output tegangannya ada 3, 5, 7,5, 9, 12. Jadi bisa lebih kompleks. Breadboard-nya saya pasang 2 biar bisa untuk perangkaian percobaan sebelum dinaikkan ke PCB. Jadi dirangkai dulu. Ini teknis banget ya Bu ya. Iya. Jadi alat untuk mendeteksi satu komponen itu apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Nyambung tidaknya komponen, resistor, kemudian elko, pokoknya ada dioda, semua bisa. Oh, berarti kalau misalnya sekelas tukang servis itu Ibu gurunya ya? Ya pokoknya begitulah. Oke, baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, inovasi Ibu ketika Ibu sudah menjadi kepala SMK ini apa Bu? Visi misi kemudian inovasi yang sudah Ibu lakukan gitu. Visi misi saya sebagai kepala sekolah ini, 1, pertama mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam. 1, saya harus merangkul guru-guru untuk meningkatkan kompetensi. Betul. Tanpa ada kompetensi guru yang layak untuk masa kini, saya tidak yakin siswa saya keluar langsung bisa diserap di industri atau bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Ini terobosan pertama yang sudah saya lakukan, yaitu bagaimana lingkungan sekolah itu mereaksi, menggerakkan lingkungan di sekitarnya. Contoh sederhana, untuk jurusan keperawatan kami sudah membuka layanan kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetes gula darah, kolesterol, asam urat, dengan apa itu yang biasanya tensi dan lain sebagainya, itu bisa datang ke sekolah ataupun kami diundang. Ini sudah pakai digital marketing, maksudnya melalui WA undang kami yang akan ke rumah-rumah dengan membawa nurse. Tidak mungkin seorang siswa akan mengetes langsung ke pelanggannya, harus ada nurse yang bertanggung jawab. Betul. Dengan harga setengah dari harga yang di luar. Nah, itu. Jadi karena itu promosi juga. Iya. Jadi ini kegiatan semacam bakti ya Bu ya. Nah, di situ memberdayakan kompetensi dari siswa-siswa keperawatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat terutama di Kepulauan Sangihe ini ya Bu ya. Di Kecamatan Tabukan Utara. Oh, di kecamatan khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke kecamatan-kecamatan yang lain kan bisa, ya Bu ya? Kan ada nomor WA-nya. Oke. Ya. Nanti nomor WA-nya kita sertakan di bawah. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Oke. Terus ini Bu, bagaimana hubungan atau misalnya komunikasi antara Ibu dengan dinas Bu? Biasanya kan kalau Ibu sebagai pimpinan suatu organisasi mungkin
adakah kendala-kendala sehingga Ibu mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan gitu? Apakah Ibu mengalami kendala seperti itu? Alhamdulillah selama ini tidak, karena terus terang saja Bapak Kadis, Bapak Dr. Andes Jolimandak MPD, beliau baik sekali. Setiap ada kegiatan IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang melibatkan guru-guru TK, SD, SMP, kami selalu koordinasi dulu dengan bidang GTK, dengan kasih GTK, baru ke beliau. Oh, ya, jadi beliau selalu support ya Bu ya? Beliau selalu support. Okay. Bahkan tadi saya juga sudah melaporkan kegiatan POP yang ketiga ini dan beliau senang. Bahkan kalau ada mau pelatihan guru-guru, silahkan untuk berkoordinasi dengan bidang GTK. Iya. Saya akan menyetujui, beliau begitu. Ada satu yang saya lupa Pak Ari, yang di sekolah tadi ya, yang keperawatan. Saya mempunyai harapan, karena terus terang dengan banyaknya siswa yang bertambah dan gedung yang kurang mencukupi, saya kepingin kalau ada istilahnya orang yang suka menyumbang itu, saya butuh laboratorium untuk keperawatan yang bagus. Nah, jadi rencana saya yang bagian depan itu kalau bisa ditingkat, jadi untuk 1-2 lantai yang di situ khusus untuk keperawatan. Kelas 10, 11, 12 lab jadi satu. Jadi terintegrasi, komunikasi mudah itu. Kemudian yang sampingnya itu nanti untuk akuntansi atau TKJ yang dekat dengan lab. Kemudian yang sebelumnya yang deretan dengan ruang guru itu akuntansi. Saya punya gambaran seperti itu. Itu jangka panjang ya Bu ya? Iya, jangka panjang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pasti terwujud nanti Bu. Insya Allah. Oke, pokoknya kalau niat kita itu baik, pasti nanti dikasih jalan. Iya. Pasti begitu. Nah, kemudian Bu, untuk para guru dan kepala sekolah, adakah yang ingin Ibu sampaikan, memberikan motivasi untuk para guru maupun kepala sekolah untuk bisa seperti Ibu gini? Gimana Bu? Nah begini, untuk para guru dan kepala sekolah jangan berhenti belajar. Usia tidak membatasi seseorang untuk belajar. Betul. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, semakin tahun itu berubah. Istilahnya kalau kita membeli peralatan elektronik, handphone maupun laptop, kalau dia minta update, mesti diupdate. Kalau enggak, nanti ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa bekerja dengan orang punya peralatan. Ketinggalan ya Bu? Ketinggalan. Nah, guru itu mesti belajar sebelum mengajar. Betul. Itu nomor 1. Sama seperti Mars IG ya Bu? Iya. Pantang mengajar kalau tidak Pantang belajar. mengajar kalau tidak belajar. Bagaimana siswa mau update kalau gurunya saja nggak update? Betul. Itu nomor 1. Iya. Nah, yang paling penting untuk dikuasai oleh guru, yang paling urgent saat ini apa Bu? Yang paling penting dikuasai oleh guru yaitu pertama, mengetahui karakteristik siswa. Betul. Itu nomor 1. Tanpa guru mengetahui kelemahan, kelebihan yang dimiliki siswa, bagaimana dia mau menginput, mengajar materi apa yang pas untuk siswa. Proses pembelajaran yang bagus itu tidak membebani siswa, malah memberikan simultan, memberikan rangsangan untuk siswa agar dia bergerak, berinovasi. Oh, saya harus begini karena ibu bilang begitu. Menimbulkan inovasi baru bagi siswa sehingga dia tergerak untuk lebih mendalami ilmu yang diberikan oleh guru. Betul. Jadi guru harus menginspirasi. Iya, gitu betul ya, sekali Bapak. Guru harus menginspirasi. Bukan sekedar mengajar. Bukan sekedar mengajar. Ya, inspirasi harus nomor 1. Nah, betul. Inspirasi harus nomor 1. Nah, untuk itu pesan untuk guru. Nah, untuk kepala sekolah gimana Bu? Nah, kalau untuk kepala sekolah, 1, guru yang ada di sekolah itu harus dirangkul semua. Kepala sekolah harus tahu keadaan guru itu, baik dari segi materi maupun apa, itu rahasia kepala sekolah. Harus tahu, oh ini maunya begini, oh guru ini maunya, oh saya harus begitu. Jadi kalau kita mengayomi momong begitu, jadi mereka tidak ada yang salah paham, kemudian ikut orang punya kemauan. Jadi sekolah akan satu kata, satu visi, satu misi. Semuanya tahu apa yang dibutuhkan sekolah dan apa yang diharapkan oleh sekolah. Iya, luar biasa. Ibu, terima kasih sharingnya. Jadi walaupun sedikit, tapi sangat bermanfaat. Kalau kita lanjutkan mungkin pembicaraan kita tidak akan selesai gitu Bu. Terima kasih banyak, nanti kita akan sambung lain waktu. Itu terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang menjadi pembicaraan kita mengenai hal-hal yang menginspirasi dari Ibu Siti Aminah selaku Kepala SMK Muhammadiyah Kecamatan Tabukan Utara. Nah, yaitu dan sekaligus sebagai Ketua IGI Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Ari.
Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Iya. Ya.